Tuh, set. Annyeonghaseyo. Berinan Hyungdul. Halo guys, balik sama gue Igna. Dan gue Stefanus. Dan selamat datang di Hyungdul News, Yes. sumber berita K-pop yang dibawakan oleh Hyungdul yang tampan dan berani ini. Dan rajin menabung Amin tentu ya, semoga. Yes. Jadi di kesempatan kali ini Hyungdul News akan meliput berita seputar kabar terkini mengenai Hyuna dan Dawn sampai kasus kelam di balik Omega X dan perusahaannya nih. Cukup berat ya. Berat, banyak sih sebenarnya berita-berita yang berat di minggu ini. Jadi mari kita kulas satu persatu bersama-sama. Yoi, ini dia beritanya. Oke, belum lama ini tagar atau hashtag Where is Weekly ramai diperbincangkan di media sosial, terutama di Twitter nih. Kenapa nih? Jadi sama seperti yang dijelaskan dan dikatakan di hashtagnya nih. Where is Weekly? Jadi tagar ini trending setelah fans mencari girl group populer asal IST Entertainment yaitu Weekly karena Kenapa tuh? dari sejak Juni pertengahan tahun ini tahun 2020 ini udah hilang dari mata publik nih. Jadi batang hidungnya tuh nggak pernah kelihatan. Iya, yang kelihatan rambutnya doang. Ya nggak tahu Nggak sih tahu itu ya. kalau kata rambutnya doang berarti masih kelihatan. Tapi ini benar-benar nggak kelihatan nih. Jadi hashtag Kenapa ini nih? juga dibuat oleh para fans untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka yang tidak puas dan kurang puas gitu dengan kinerja IST Entertainment dalam memanage grup favorit mereka yaitu Weekly nih. Karena tuh ketika grup-grup lain kan sekarang tuh udah di penghujung tahun ya, akhir tahun 2022. Umumnya grup-grup lain tuh Udah sudah mempersiapkan ya? mempersiapkan season greeting buat 2023. Jadi season greeting bagi yang kalian nggak tahu tuh kayak pernak-pernik serta kalender buat sepanjang tahun 2023. Jadi tapi temanya sesuai grup yang kalian beli gitu. Yes. Jadi misal kalian beli Weekly nanti dapatnya Weekly. in EXO. Oh bukan. Enggak dong, masa EXO. Iya, jadi kalau kalian belinya Weekly nanti ya temanya semua Weekly. Kalendernya ada foto membernya Weekly, foto grupnya, dapat visinya. Yes. Banyak lah. Kalendernya perniknya. weekly apa monthly? Kalendernya daily. Daily, oke. Daily yang dikelompokkan menjadi monthly. Monthly. Iya. Oke. Tapi nama grupnya Weekly. Yes. Bukan gitu maksudnya. Woi, padahal sebenarnya punya konsep yang bagus ya sebenarnya Iya. di situ. Cuma sayang ya ini kita harus berdoa sih sebenarnya. Bukan cuma berdoa, maksudnya harus sabar dan terus berdoa biar Weekly ini bisa cepet comeback gitu. Iya, karena bahkan berita terakhir dari Weekly itu adalah berita yang kurang mengenakan Kenapa gitu. tuh? Karena terakhir yang kita dengar dari Weekly adalah Shin Ji-young, mantan anggota Weekly sekarang, itu hengkang dari dari Weekly karena ada masalah menyangkut kesehatan mentalnya. Aduh, Jadi dia terpaksa keluar dari Weekly untuk demi memperbaiki kesehatan mentalnya begitu. Jadi sejak berita itu tuh udah Weekly-nya hilang. Oke. Jadi itu membuat fans khawatir dan ya butuh kabar juga dong. Ini idol gua kemana sih gitu. Jadi mereka membuat tagar Where is Weekly ini di Twitter gitu. Stop. Kau mencuri Bukan stop mencuri hati gue, tapi kita stop konten kita yang sesaat ini karena kita mau bawain breaking news dalam news nih. Jadi beritanya adalah kalau ini kita jadi calo. Enggak, kita nggak jadi calo, tapi kita mau bantu teman kita ngejual tiket Blackpink. Tiket konser Blackpink karena dapat posisi yang lebih enak. Iya, betul. Paling teratas. Atas. Tapi dia udah beli VIP. duluan, Jadi dia mau menjual tiketnya yang personal, ini tiket personal. Jadi ini bukan calo atau apa. Jadi dia dapat posisi yang lebih enak. Jadi jual tiket lamanya dia. Yang pasti tiket terbatas dan enaknya lagi bisa 3 kali cicilan. DP, cicilan pertama, cicilan kedua lunas. Jadi nggak usah takut, gue pengen nonton tapi duit gue baru dikit nih. Tenang aja, bisa cicil 3 kali dan kalian bisa milih kursi kalian sendiri. Terserah mau kursi di mana. Tapi ingat, persediaan terbatas. Betul. Dan ini kalian juga bisa COD. Betul. Gitu, untuk dapetin tiketnya kalian bisa COD gitu Kalau ya. misalnya mau nanya-nanya hubungin ke siapa terus? Ya, gue taruh di bawah sini aja ya. Oke, di sini. Jadi kalian aja. bisa hubungin di sini dan atau mungkin di deskripsi kali ya. Ya bisa, Kita biar taruh lebih enak juga, tinggal klik-klik. Yes. Kembali ke konten.
Bye-bye. Berita kedua muncul dari dua idol mantan anggota entertainment milik PSY. Yes, yang bernama P-Nation. Yoi. Nah, kedua orang ini tuh merupakan pasangan kekasih yang telah menjalin kisah asmara mereka sejak tahun 2016. Cukup lama ya. 6 tahun ya udah. 6 tahun. Kalau misalnya kan 1 bulan lagi 2023 udah hampir 7 tahun berarti. Nah, lu udah ketebak belum siapa? Udah sih, pasti. Tapi kan gue udah tahu. Coba kasih tahu siapa. Pemirsa di rumah dan dimanapun mereka berada, mohon dikasih tahu pasangan ini siapa. Pasti kalian juga udah tahu nih pasangan ini karena ini cukup apa ya? Mereka mesra banget di mesra publik banget ya. dan tidak berani tidak takut untuk menunjukkan kemesraannya gitu. Iya, yang pasti itu adalah Hyuna dan Dawn nih. Yoi, atau enggak yang nggak kenal Dawn mungkin lebih kenal dengan nama pas masih di Pentagon, Dawn. Dawn. Nah, sebelum jadi anggota P-Nation, Hyuna dan Dawn ini merupakan idol yang di bawah naungan Cube Entertainment. Yoi, jadi dia Hyuna member 4 Minute dan Dawn ini dengan nama Dawn-nya ini member Pentagon. Kayak yang sudah kita sebut tadi. Betul. Nah, mereka keluar dari entertainment tersebut setelah berita mengenai hubungan mereka tersebar nih. Jadi hubungan mereka tersebar, tiba-tiba mereka keluar. Iya, tapi habis itu sebenarnya belum lama ini juga mereka keluar juga dari P-Nation karena sempat ada rumor kalau mereka tuh udah mau engage, apa sih, tunangan. Cuma ternyata, ya, karena kita udah tahu ya. Iya, jadi ini sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Dia udah pacaran 6 tahun, tapi harus berakhir nih pada tanggal 30 November 2022. Wah, sayang banget sih. Iya. Perjalanan mereka selama 6 tahun ini harus kandas gitu ya. Kita sebenarnya juga gue udah seneng gitu, mau tunangan, tapi dibantah beritanya, terus sekarang dengar berita mereka putus tuh, sayang banget sih, padahal mereka tuh udah, mantep banget sih, udah cocok banget berdua. Betul. Dan itu tuh kita tahu dari Instagram pribadinya Hyuna gitu. Dan Hyuna mengatakan, "We broke up, we decided to remain as good friends and kolega." Ya, itulah kolega ya. "Thank you always for your support and for looking over us kindly." Ya. Artinya kita udah putus gitu ya. Ya, kita emang memutuskan untuk menjadi teman baik saja dan menjadi kolega. Dan terima kasih untuk support kalian dan sudah mendukung kita selama ini intinya. Gitu. Jadi kita doakan semoga Hyuna dan Dawn ini bisa kembali berkreasi di dunia musik dan bisa menjalankan karir mereka masing-masing. Dan ya seperti yang Hyuna bilang, bisa tetap berteman baik gitu loh. Dan yang paling penting adalah mereka berdua tetap harus bahagia gitu. Iya betul, karena putus tuh bukan akhir dari segalanya. Betul. Itu garis bawah paling penting tuh. Jadi kalian yang habis putus ya sedih nggak apa-apa, tapi jangan berkelanjutan. Betul, jangan tertidur atau terlelap di kesedihan dan luka. Betul. Kalian harus bangkit dan ingat, hidup masih panjang. Gila. Itu gila, udah jadi motivator nih kita. Ayungdul Motivation. Asik. Apakah ada ini teaser buat corner baru? Enggak ya. Ngapain ya, kita nggak bijak ya. Kita baru lulus. Yang ada nanti ini menyeleweng lagi seperti ini. Kita nyeleweng ini kan. Daripada kita menyeleweng, mendingan kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Jadi berita selanjutnya ini juga sedang hot-hotnya, hangat-hangatnya, panas-panasnya nih. Sepanas apa tuh? Panas banget seminggu belakangan ini. Bahkan sebenarnya kalau kalian yang ngikutin berita ini, umur berita ini udah setahun sebenarnya. Jadi kenapa kita masih bawain tahun? Karena puncaknya itu kayak peaknya baru-baru ini. Berarti sepanas itu ya? Ini panas banget karena lebih panas daripada Samyang ya? Waduh, lebih panas dari Samyang level paling tinggi. Samyang Buldak Cheese ya? Yoi. Jadi 1 tahun lalu ini muncul kabar bahwa ada permasalahan antara member Luna bernama Kim Ji-woo atau alias yang lebih dikenal dengan nama panggungnya Chu dengan entertainment mereka yaitu Blockberry Creative. Jadi setahun lalu tuh intinya mereka ada cekcok akhirnya pada tanggal 25 November 2022 kemarin. Chu ini secara resmi dikeluarkan dari grup Luna oleh entertainmentnya. Dikeluarkan, bukan hengkang ya? Bukan keluar, bukan atas ini harus kita kutip, berarti dia dipecat ya? Betul sekali, kayak
grup sebelah. Itu tidak dong, itu dibubarkan. Namanya dipaksa. Tapi ya kita tidak tahu secara paksa apa gimana, tapi beritanya si Chu ini 25 November lalu itu dibilang kenapa dikeluarkan dari grup karena dia menyalahgunakan otoritas dia dan bersikap kasar kepada staff member, pokoknya abusive dengan cara verbal gitu. Pokoknya itu kan alasan BlackBerry Kreatif ngeluarkan Chu ini dari Luna. Namun walaupun dia tuh ini ya dikeluarkan dengan atas dasar yang tadi sudah dikatakan, banyak orang yang mendukung Chu ini. Salah satunya adalah Sunmi. Dia sempat ngepost foto juga, foto dia dengan Chu di Instagram story-nya. Lalu ada beberapa staff juga yang membela Chu, bahkan member Luna sendiri yaitu Kim Hyun Jin mengekspresikan kekesalannya melalui FAB ini FAB, aplikasi tempat kalian ngomong dengan idol kalian. Jadi kayak universe gitu ya? Universe bubble gitu-gitu. Bubble, iya. Jadi tapi berita itu nggak sampai situ saja nih. Jadi panjang ya? Iya, panjang banget berita ini. Jadi setelah Chu dikeluarkan, terus Hyun Jin ada komen. Pada tanggal 28 November ini si Chu akhirnya menyampaikan pesan kepada Orbit biar ini tentang kondisinya, biar mereka tidak khawatir. Jadi pesannya tuh begini: Hello, this is Chu. Thank you so much for your concern and comfort. As I have not received any contact regarding this series of situation or know anything about them, I'm currently grasping the situation. But what I'm sure of is that I haven't done anything that would be shameful to my fans. In the future, as my position is decided, I will share another statement. Thank you so much for your concern and for trusting in me. Jadi intinya dia tuh sebenarnya juga belum terlalu paham gitu dengan situasi saat ini. Jadi intinya setelah dia bisa memahami situasinya lebih baik, dia akan memberikan Orbit dan fans-fans lain tuh kabar yang lebih konkret lah intinya. Nah, di hari yang sama tanggal 28 November ini 9 anggota Luna lainnya mengajukan permohonan kontrak kerja mereka dengan BlackBerry Kreatif ini untuk disuspend sementara. Nih. Kenapa nih? Jadi ini masih rumor ya. Rumor-rumor ini katanya mereka tuh intinya mau membela si Chu ini. Jadi 9 anggota ini termasuk beberapa anggota yang terpopuler juga di Luna. Salah 9-nya mereka itu adalah Hee-jin, Hustle, Yeojin, Kim Lip, Jinsol, Cherry, Yves, Gowon sama Olivia Hye. Tapi si BlackBerry Kreatif ini dengan cepat membantah berita ini. Jadi ya kita tidak tahu kebenaran berita ini gimana, tapi intinya udah dibantah nih sama BlackBerry Kreatif biar ya banyak fans gak usah khawatir. Takutnya karena 9 ini memutuskan untuk minta disuspend, 1 udah keluar, membernya tuh tinggal 2 lagi. Tinggal Berarti tuh ini tuh cukup rumit ya. Sampai ada rumor 9 orang mau minta suspend biar membantu Chu. Berarti kan ada masalah antara Chu dan ini dong. Maksudnya dengan entertainment ya? Iya, entertainment ini ada, gue tuh mencium-cium bau-bau busuk gitu sepertinya. Karena memang sebenarnya dari dulu tuh fansnya juga udah banyak yang komentar gitu dengan BlackBerry Kreatif ini, karena mereka tuh si Luna ini tuh hiatusnya pernah lama, mungkin ya nggak selama Blackpink kayak comeback setahun sekali enggak. Cuma sempet ada lama, terus ya udah intinya mereka tuh nggak pernah muncul-muncul, nggak pernah ada aktivitas, nggak pernah ada apa-apa. Dia hilang aja gitu. Jadi mereka ngerasa tuh ya udah dibikin konsep bagus-bagus, udah ada fansnya banyak dengan konsep yang menarik, tapi tidak di manage dengan baik. Jadi dengan ada muncul berita ini setahun lalu, bahkan tuh di awal-awal tahun ini banyak fans yang udah berspekulasi bahwa Chu ini udah sebenarnya udah di-remove dari Luna dari tahun kemarin. Iya, dari lama lah intinya. Tapi baru secara resmi dikeluarkan tanggal 25 November kemarin. Tapi ini agak aneh sih. Karena Chu-nya sendiri aja tadi bilang dia tidak paham dengan situasinya. Belum terlalu paham. Berarti dari bahasanya berarti
ini dia dikeluarkan secara sepihak kayaknya. Betul. Jadi dia tidak ada, nggak ada ini kompromi, nggak ada ngobrol dulu sama Cu-nya. Iya, ya semoga untuk Cu gitu bisa, dan member-member Luna ini yang pastinya bisa menerima ini keadaan ini dan terus berkarya. Jangan sampai masalah ini merusak karir kalian gitu. Dan untuk entertainmentnya semoga entertainment politiknya ada susah sih sebenarnya. Maksudnya semoga ini masalah ini bisa kebuka lah, terbuka para publik gitu. Karena sebenarnya kita kan sebagai fans juga berhak tahu gitu loh. Betul, karena Luna ini juga konsepnya bagus banget gitu. Iya, karena mereka tuh ini dia diperkenalkan satu-satu gitu kan, Idolso Girls of the Month. Jadi diperkenalkan masing-masing itu 1 bulan satu kan konsepnya. Terus banyak lah pokoknya mereka tuh salah satu dengan konsep yang ada story-nya yang menurut gue menarik gitu selain EXO dan BTS yang di awal gitu. Iya, kita berdoa aja semoga lebih masalah ini bisa kelihatan lebih jelas kayak gitu dan bisa lebih cepat kelar gitu. Dan untuk Cu Anda harus tetap semangat ya. Iya, betul. Kabar terakhir datang dari grup Omega X nih. Waduh, serius banget kayak ada apa nih dengan Omega X nih? Iya, sebelumnya serius, tapi ini lebih serius sih karena ini bukan lagi masalah yang bisa dibercandain ya. Betul. Jadi gua dan Stefanus mau memberikan trigger warning karena agak sensitif bahasannya. Dan ada apa dengan Omega X ini? Jadi Omega X ini dengan entertainment mereka yaitu Spire Entertainment, ini tuh lagi rame dibicarakan gitu di kalangan Korea gitu, di kalangan K-popnya, maksudnya artis-artisnya dan masyarakatnya gitu. Jadi beritanya itu mengatakan bahwa grup Omega X ini mereka tuh bikin kayak press conference dan mengatakan bahwa CEO mereka tuh telah melakukan tindakan pelecehan seksual gitu. Ini jadi cukup berat kan. Soalnya ternyata ini selama ini konsep-konsep dan pikiran-pikiran orang tuh salah. Ternyata perempuan pun bisa menjadi pelaku tindakan seksual. Yes. Dan laki-laki pun bisa jadi korban gitu. Nggak selamanya laki-laki itu ternyata pelaku. Dan boyband ini tuh sebenarnya udah debut pada tahun 2021 tanggal 30 Juni kemarin itu. Jadi sebenarnya belum lama juga, baru setahun. Iya, betul. Lebih. Dan gak hanya itu, stasiun televisi Korea Selatan yaitu SBS telah memberitakan kabar terbaru tentang sang CEO nih. Dia itu mengatakan bahwa CEO ini udah turun jabatan dari posisinya. Udah turun jabatan. Dan mereka mengatakan bahwa Omega X dipaksa tampil walaupun sudah terpapar virus COVID-19. Waduh, jadi bukan hanya dilakukan pelecehan tapi juga dipaksa tampil walaupun lagi sakit. Betul, itu kan membahayakan banyak pihak itu. Bukan cuma membernya doang, tapi staff, fansnya yang datang buat nonton, terus artis-artis lain, tukang parkir bisa juga. Jadi supirnya juga, make up apalagi, make up tuh dekat banget kan mereka. Iya. Kalau mau make upnya tahu kan nggak mungkin ya. Begini nanti kalau mau make upin susah. Iya, ini udah pelanggaran banget sih. Walaupun belum ada peraturan jelas, tapi ini kayak ini udah jelas-jelas pelanggaran HAM sih. Betul. Karena ya kalau kita nggak ngomongin Omega X, tapi maksudnya orang-orang lain yang tidak tahu itu jadi korban. Iya. Gitu loh. Ya tapi tetap Omega X korban. Ya maksudnya kan kasihan yang nggak tahu gitu loh. Karena Omega X di sini kan posisinya dipaksa untuk tampil. Mereka juga terpaksa demi uang, demi kerjaan gitu. Iya. Oh gimana? Aduh, parah banget sih. Makanya. Lalu setelah dihubungi oleh SBS, entertainment mereka ini mengatakan telah meminta maaf dan mengatakan CEO Kang Song-hee telah turun jabatan. Nah, walaupun kenyataannya Kang Song-hee ini masih bekerja di Spire Entertainment. Waduh, karena sebenarnya ini rumor-rumornya tuh Spire Entertainment ini punya sebenarnya punya si CEO Kang ini dengan suaminya. Jadi basically kong kali kong, kayaknya mereka nurunin jabatannya si Kang Song-hee ini cuma biar nggak dapet publikasi jelek gitu. Wah, ini bisa, parah banget sih ini. Cuma diturunin biar beritanya turun. Betul.
Dan bukan cuma itu doang. Apalagi nih? Kabarnya mereka akan mendebutkan grup baru nih. Waduh. Lagi tengah-tengah masalah, tiba-tiba dia mau debutin grup baru. Ini sebenarnya dia tuh menyesal atas perbuatannya apa enggak sih? Masa lagi masalah udah ngomongin duit gitu? Iya. Kasarnya ya. Iya, udah ngomongin duit lagi, udah ngomongin ini Omega X udah bubar, ya pasti bubar dong. Iya. Kalau udah karena udah dilecehin gini, malah ngomongin penggantinya gitu kasarnya. Mana sih? Yang sebenarnya yang lebih kejamnya adalah ini masalah belum kelar, masih hangat-hangatnya tiba-tiba gue mau debutin grup baru. Itu kan sorry banget ya, ini gue harus ngomong kasar gitu. Dia sinting banget gitu. Gila sih, udah nggak punya akal, udah bukan manusia kayaknya. Betul. Malah mikirin duit. Itu udah ini untuk CEO ya, sorry banget ya. Gak usah jadi CEO lah, gak usah jadi manusia gitu. Jadi hewan aja kayaknya lebih cocok. Masa nggak punya rasa kemanusiaan gitu. Betul. Pada sesama manusia. Iya. Aduh, ini trainee-nya juga kasihan gitu. Masa didebutin, jadi gimana ya? Nanti kasihan trainee-nya juga ketika udah debut gitu maksud gua. Dan lagi nih lu engkol lu gitu, grup engkol lu ini apa lagi masalah lu didebutin tuh. Ntar head comment lagi. Betul. Jadi nggak lancar lagi. Iya, percuma juga nanti nggak ada duitnya, nggak ngalir juga mau gimana. Ini juga sebenarnya keputusan yang salah untuk CEO sih, karena kalau memang dia benar-benar mau duit, nggak gitu caranya. Iya, nggak akan ngalir gitu. Pasti nggak didukung sama masyarakat. Betul. Kasihan trainee-nya nanti duitnya nggak ngalir, bangkrut, nangis-nangis lagi. Aduh, gimana sih ini? Marketingnya gimana? Makanya. Dan ditemukan juga ada reservasi dibuat di restoran daging gitu di dekat gedung perusahaannya untuk secara diam-diam mengadakan pertemuan dengan para trainee gitu. Ini kayak serius banget ya mau debutin ya. Iya, memang. Gila. Aduh. Nah, sebelumnya CEO perusahaan Omega X ini, Spire Entertainment, Kang Sohee ini tertangkap basah melakukan pelecehan verbal, mental, fisik, dan pelecehan seksual terhadap para anggota gitu. Dan hal ini terkuak setelah berakhirnya Omega X World Tour 2022. Mereka dengan konser terakhir mereka di LA, Los Angeles gitu. Dan tentu saja tour mereka ini juga penuh dengan masalah. Betul, penuh dengan masalah gitu. Iya pasti sih, karena pasti kan kalau udah jelas-jelas grupnya aja nggak diurus, apalagi konsernya gitu. Betul. Aduh. Nah, banyak detail permasalahan yang terkuak dalam jumlah pers dengan para anggota Omega X nih. Dan boy group namanya Jasby, asal entertainment lain, itu menunda showcase mereka hanya demi untuk mendukung atau menunjukkan dukungan mereka sehingga pers dapat menghadiri jumpa pers yang dilaksanakan oleh Omega X gitu. Oh, jadi mereka geser jadwalnya showcase-nya. Biar pada wartawan itu fokus ke Omega X. Betul. Jadi ya ini cukup baik sih oleh Jasby gitu. Mereka mendukung Omega X yang memang lagi kena masalah. Karena sebenarnya tuh mereka tuh membernya tuh sempat member Omega X dan Jasby ini sempat ada di acara kayak kayak Survivor Show gitu yang sama, makanya mereka mendukung juga, saling kenal gitu. Jadi emang sebenarnya mereka tuh udah mungkin sahabatan atau teman. Udah kenal minimal udah kenal. Makanya mereka menunjukkan dukungan mereka dengan menggeser jadwal showcase-nya ini. Kita harus beri respect sih ke Jasby, walaupun ya kalau anggapan mereka cuma sebatas kenal, tapi mereka mau menunda showcase mereka hanya demi Omega X gitu, biar Omega X tuh dapat justice dan keadilan yang mereka deserve gitu loh. Karena yang udah kita bilang gitu, CEO-nya ini udah nggak punya akal sehat sih, sinting gitu. Iya. Ya gila banget sih. Makanya ini ya gua harapin sih hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi gitu ya di dunia K-pop gitu. Nggak di K-pop, di mana di Indonesia Barat, di pelosok dunia dimanapun, semoga nggak ada pelecehan. Jangan sampai entertainment Indonesia kayak gitu juga gitu. Karena bahaya sih. Karena gue lihat Indonesia ini kan lagi munculnya girl band boy band baru gitu ya. Banyak boy band yang berkualitas lah, girl band boy band berkualitas. Walaupun kita tahu dari entertainment yang kecil gitu. Dan semoga hal-hal seperti ini tuh nggak menginfluence entertainment kecil yang ada di Indonesia gitu. Jadi memanfaatkan talent mereka dan ya buat kepuasan duniawi sesaat lah. Iya, makanya ini ya kalau memang pengen banget ya jangan bikin entertainment ya. Ya bisa Anda ada duit, pakailah buat
at least kan bayar gitu kan. Kalau ini kan ya Anda gaji mereka, tapi kan gajinya buat jadi idol loh. Apakah betul digaji juga kan tidak tahu. Iya, tapi intinya kita mendoakan keadilan untuk Omega X dan tentu untuk para fansnya semoga mereka selalu kuat dan semoga semua tersangka dalam kasus ini bisa dapat keadilan yang ya adil buat mereka gitu loh. Betul. Karena kalau turun dan ternyata masih kerja di entertainment tuh dan apalagi berencana buat debutin grup baru itu nggak kelihatan tuh sebenarnya mereka tulus gak sih minta maaf itu belum kelihatan gitu loh. Semoga kejadian ini bisa dibawa ke jalur hukum dan sama-sama dapat keadilan lah intinya. Betul, karena Omega X saja dilecehkan, apalagi grup barunya pasti udah ada niatan seperti itu dong, atau mungkin sudah dilakukan. Itu kita nggak tahu. Betul. Jadi intinya kita doakan yang terbaik aja buat semua pihaknya gitu loh. Dan untuk berita kali ini, Hyungdul kali ini sampai sini saja. Nama gue Ignat dan gue Stefanus, dan kita bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.